terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti channel YouTube Ruang RMK. Di video episode kali ini kita akan membahas tentang selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali sekalipun secara online. Mari sama-sama kita akan sediakan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya rohnya yang kudus akan menolong kita untuk kita mengerti dan sekaligus kita diberi kemampuan untuk bisa menerjemahkan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pemeliharaanmu selalu nyata dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, di dalam ibadah kami menyediakan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, berikan kepada kami hati yang lembut untuk kami bisa menerima firman Tuhan, bukan hanya secara intelektual, tetapi lebih daripada itu, mengizinkan firman-Mu untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada kesempatan ini yaitu sabar dengan sesama saudara. Nah kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ya. Nah konsekuensinya adalah kita mewarisi kapasitas relasional sama seperti Allah yang adalah Allah Tritunggal, yang punya hubungan yang sedemikian harmonis dan sempurna. Maka kita yang diciptakan menurut gambar Allah, kita juga diberi kapasitas yang sama untuk kita bisa berhubungan dengan sesama kita. Ya, bukan hanya sekedar hubungan yang dangkal, yang superficial, tetapi hubungan yang mendalam, saudara. Sebabnya ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab kita yang berbicara mengenai ayat-ayat yang sering disebut dengan ayat-ayat saling, ya, dalam bahasa Inggris, one another. Ya, hendaklah kamu saling menanggung beban, saling menolong, saling membantu, dan seterusnya. Saudaraku, itu menunjukkan bahwa kita adalah memang makhluk relasional. Nah, saudara, saya kira dengan cepat kita semua akan sepakat dengan apa yang saya katakan, bahwasanya sekalipun demikian, tidak mudah membangun hubungan dengan sesama kita, ya, utamanya dengan orang-orang yang barangkali kita tidak suka, ya, yang tidak kita sukai. Kalau orang-orang yang kita sukai mungkin akan jauh lebih mudah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kita tidak sukai atau bahkan yang kita sebut sebagai orang-orang yang sulit, ya? Orang-orang yang sulit untuk diajak berbicara, untuk diajak bekerja sama, untuk diajak membangun hubungan yang dekat, saudara. Dengan orang-orang yang seperti itu, saya yakin kita semua pasti akan mengeluh, kita semua pasti akan menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun juga, saudara, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab kita, maka tokoh-tokoh Alkitab, ya, yang penting sekali, saudara, itu juga menghadapi masalah yang sama, saudara. Mereka juga diperhadapkan dengan orang-orang yang sulit, saudara. Contoh saja, misalnya katakanlah Musa, ya. Musa bukan hanya menghadapi 1-2 orang, tapi satu bangsa, satu suku bangsa yang tegar tengkuk katanya. Sulit sekali untuk mengerti
apa yang menjadi kehendak Allah yang disampaikan melalui dia. Lalu ambil contoh yang lain lagi. Nah, ini barangkali yang paling banyak menghadapi orang-orang sulit di dalam kehidupannya. Daud contohnya, saudara. Ya, mulai dari orang tuanya sendiri. Saudara, pada saat Samuel sedang mencari siapa orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja yang pertama atas Israel, maka Daud pun dipandang rendah, saudara. Sebab di pemandangan orang tuanya, tidak mungkin ini anak ingusan ini diurapi jadi raja. Lebih baik kakak-kakaknya yang lebih gagah-gagah, saudara. Begitu pula dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya juga memandang rendah dia. Perhatikan pada saat dia menghadapi Goliat, saudara. Maka mereka semua mengecilkan, bahkan mempertanyakan motivasi daripada Daud. Orang-orang yang sulit, saudara. Belum lagi kemudian pada saat Saul yang menjadi iri hati oleh karena karir daripada Daud yang mulai melejit dan orang mulai mengeluh-ngeluhkan dia, maka Saul pun juga menjadi orang yang sulit bagi Daud, saudaraku. Ya, namun di pihak lain ada juga Jonathan, yang menjadi sahabat karib yang banyak sekali menolong, menguatkan, mensupport dia, saudara. Jadi saya kira kehidupan kita pun sama seperti Daud. Ada orang-orang yang saya kira mensupport, mendukung, saudara. Banyak sekali jasanya dalam kehidupan kita. Tapi saat yang sama ada juga orang-orang sulit yang menurut saya, saudara, sengaja Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menghadapi begitu banyak orang sulit, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang terus-menerus berusaha menjebak dia. Kalau mereka bisa bahkan membunuh dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Max Lucado mengatakan satu hal yang menarik sekali. Beliau mengatakan begini, beberapa orang dipanggil ke dalam kehidupan Anda sebagai misionaris. Nah, misionarisnya ini bukan untuk mengabarkan kabar baik, tapi untuk mendatangkan penderitaan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi dengan kata lain, menurut Max Lucado, kalau ada orang-orang sulit dalam kehidupan kita, maka itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi Allah sendiri yang punya maksud. Dia ingin membentuk kita melalui keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, mari sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita membahas bagaimana kita menghadapi orang-orang sulit di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3, kita akan baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, ini ayat one another lagi nih, saudara. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara, menarik sekali kalau kita melihat struktur kerangka dari surat Kolose ini. Utamanya, tema utama dari surat Kolose itu adalah keutamaan atau keunggulan daripada Tuhan Yesus atas segala sesuatu. Nah, ini jelas
Ya, kenapa Rasul Paulus menulis surat ini? Ya, oleh karena ada ajaran yang palsu yang mulai masuk ke dalam tubuh jemaat di Kolose yang mengajarkan bahwa kehidupan kekristenan itu terdiri dari aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi, ya. Dan aturan-aturan ini kombinasi dari Yudaisme dan juga Helenisme, ya, itu dari budaya Yunani, saudara. Sehingga pada akhirnya justru Kristus yang mestinya menjadi pusat, ya, menjadi yang paling utama dalam kehidupan orang percaya, malah jadi tergeser. Nah, itu sebabnya kemudian Rasul Paulus yang menasihatkan kepada jemaat di Kolose dan bagi kita sekalian bahwa Kristus harus kembali kepada posisinya yang sesungguhnya, yang paling utama, yang paling unggul dalam kehidupan kita. Nah, itu diutarakan, ya, dijabarkan oleh Rasul Paulus di pasal pertama dan kedua dari surat Kolose, saudara. Jadi itu sifatnya pengajaran. Lalu masuk di pasal 3 dan 4, ya, saudara. Nah, ini masuk ke hal-hal yang praktis seperti yang kita baca tadi, ya, bagian tadi ayat 12 sampai 14 dari pasal yang ketiga, saudara. Masuk pasal 3 dan 4, saudara, tidak lagi pengajaran yang menekankan pada keutamaan Kristus dalam kehidupan orang percaya, tetapi di situ Rasul Paulus sudah berbicara mengenai ketundukan kepada Kristus. Ya, karena Kristus adalah yang paling utama, maka kehidupan kekristenan harus tunduk kepadanya, dan itu diterjemahkan dalam berbagai macam bidang kehidupan, ya, dalam keluarga, ya, dalam hubungan satu dengan yang lain, dalam pekerjaan, ya, tuan dan hamba, hubungan, saudara, itu semua dibicarakan di pasal-pasal tersebut. Jadi tepat sekali kalau kita mengatakan, ya, pasal pertama dan kedua itu berbicara mengenai apa yang Kristus lakukan bagi kita. Lalu kemudian pasal 3 dan 4 berbicara mengenai apa yang Kristus lakukan melalui kita, saudara. Ini penting sekali, ya. Tadi yang pertama bagi kita, bagian yang kedua melalui kita. Jadi dengan kata lain, saudara, pada saat kita masuk ke teks kita, ya, maka Allah ingin kita orang percaya menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi sesama kita. Nah, prinsip-prinsip kita bisa angkat nanti. Kita akan lihat sama-sama. Saya mau sampaikan dua hal utama, saudara. Ya, inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa sabar dengan sesama kita. Utamanya mereka-mereka yang masuk dalam kategori orang-orang sulit, saudara. Mari kita akan belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, prinsip yang pertama, ini terkait dengan cara pandang kita dalam melihat diri kita, ya. Bagaimana kita melihat diri kita itu akan menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, saudara. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-12 tadi, dikatakan kita disebut sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sekali lagi, kita adalah orang percaya, adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, ini menjadi penting, saudara, ya, mengingat apa? Ya, bukan hanya kita menilai diri kita, ya, maka orang lain juga seringkali menilai kita. Dan Allah pun juga menilai kita. Nah, Rasul Paulus di sini mau mengingatkan kepada kita sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang pilihannya Allah. Dipanggil, dikuduskan, dan dikasihi oleh Dia.
Ini adalah fakta yang harus kita pegang teguh pada saat kita melihat kehidupan kita, saudara. Nah, kenapa ini menjadi penting, saudara? Ya, karena ada orang-orang, nah ini yang kita sebut dengan orang-orang sulit. Orang-orang sulit itu orang-orang yang seperti apa? Ya, yang omongannya negatif, yang seringkali membuli kita, merendahkan kita, hanya melihat kekurangan, kejelekan kita, selalu memusuhi kita, selalu mendebat kita, selalu memaksakan kehendaknya atas kita, saudara. Nah, itu ada di sekeliling kita. Nah, pada saat ada orang-orang seperti itu datang dan mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang beracun itu kepada kita, maka pertama-tama yang bisa menjadi penawarnya, penangkalnya, peredamnya, saudara, adalah cara pandang kita terhadap diri kita. Dengan kata lain, saudara, apa yang orang-orang itu katakan, orang-orang sulit itu katakan mengenai diri kita, itu tidak mengubah status kita di hadapan Allah, saudara. Justru sebaliknya, apa yang mereka katakan tentang kita itu menunjukkan siapa mereka, bukan siapa kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Dia. Nah, itu sebabnya, saudara, justru kedewasaan kita ya sebagai orang percaya itu ditentukan bagaimana kita merespon ya suara-suara negatif itu ya yang masuk ke telinga kita dari orang-orang yang jelas sekali ya tidak mensupport kita tetapi mau menjatuhkan kita, saudara. Jadi dengan demikian barangkali tepat sekali ya ada seorang yang mengatakan begini, ya kadang-kadang dalam hubungan kita dengan orang lain kita perlu berdoa, Tuhan berikan kepadaku hati yang lembut, tapi berikan juga kepadaku muka yang tebal, saudara. Nah, ini penting, saudara. Hati harus penuh dengan kasih, tetap lembut terhadap sesama, saudara. Kita tidak boleh ya kemudian dendam, marah, lalu membalas ya apa yang mereka lakukan terhadap kita dengan kejahatan. Tidak, saudara. Hati harus tetap lembut, tapi muka ini harus menjadi tebal. Sayangnya seringkali kebalik, saudara ya. Hatinya yang tebal, mukanya yang lembut. Nah, ini persoalan, saudara. Lalu kita dengarkan apa yang mereka katakan, lalu kita menjadi upset ya. Kita menjadi murung, kita menjadi mengasihani diri, kita marah dengan situasi yang kita hadapi dan seterusnya dan seterusnya. Amsal 12 ayat 16 memberikan nasihat yang baik untuk kita sekalian. Saudara, bunyinya demikian. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayat ini mengajarkan hikmat yang sangat penting sekali ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit. Yang pertama, saudara, karena kita tahu ya mereka adalah orang-orang yang selalu negatif ya. Mereka ini suka kumpulkan sampah, saudara, mengenai siapa saja. Ya, mereka suka mengobrol itu, membicarakannya, menggosipkannya dan seterusnya. Nah, itu sebabnya tugas kita ya tadi firman Tuhan katakan apa? Abaikan cemooh itu. Ya, artinya jangan dimasukkan dalam hati, saudara. Abaikan saja. Ya, toh saya tidak berubah dengan mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang saya. Saya tetap adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Itu yang harus kita pegang teguh, bukan perkataan mereka, saudara. Lalu kemudian yang kedua, saudara, saya kira ini juga sama pentingnya. Ya, kita seringkali
ya sadar ya bahwa apa yang mereka perbuat terhadap kita itu seringkali mereka sendiri tidak begitu menyadari ya, apalagi sadar kalau itu sebuah kesalahan. Tidak, mereka senang malahan ya kalau ada orang menjadi murung, menjadi terpuruk oleh karena perkataan-perkataan negatif mereka. Nah, mereka nggak sadar. Nah, itu sebabnya tugas kita sebagai orang percaya, sebagai perpanjangan tangan Kristus, saudara, ini ampuni mereka bahkan sebelum mereka datang minta ampun kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah rahasianya. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus ya, ketika dia menghadapi orang-orang yang menganiaya dia dan kemudian membunuh dia, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saya kira doa yang sama itu juga yang harus kita panjatkan kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang mari kita juga meluruskan cara pandang kita terhadap orang lain. Ya, tadi cara pandang kita terhadap diri sendiri itu harus nomor satu. Itu yang akan menjadi dasar yang kokoh untuk kita bisa menghadapi mereka. Yang kedua, cara pandang kita terhadap mereka. Saudara, tadi dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga tadi ya, dikatakan sabarlah kamu ya, seorang terhadap yang lain. Kata sabar itu anekomai ya dalam bahasa Yunani. Pengertiannya saudara itu seperti orang yang kalau misalnya katakanlah dia dikata-katai secara negatif ya, lalu kemudian dia mau dia mau membalas begitu ya, maka yang namanya sabar itu seperti mampu untuk menghentikan langkah, saudara, mampu untuk menghentikan langkah dan tetap berdiri tegak begitu. Artinya ini lebih berbicara mengenai bagaimana kita bertoleransi kepada mereka. Dan bukan hanya di dalam bagian tersebut, Rasul Paulus begitu banyak menasihatkan kepada kita. Kalau kita sudah diperhadapkan, dikonfrontasi seperti itu, saudara, maka Rasul Paulus, ya, dia punya prinsip yang sama. Ya, kita manusia baru harus berbeda dengan manusia lama. Manusia lama harus dimatikan. Ya, itu kuncinya. Put to death. Ya, the old man, ya, matikan itu manusia yang lama, lalu kenakanlah manusia yang baru. Nah, manusia yang baru harus bagaimana ketika dia kemudian dicemooh, dikata-katai secara negatif, saudara? Apa respon kita? 2 Timotius 2 ayat 25 ini serupa dengan yang kita temukan di Kolose 3. Saudara, dikatakan di sana, dan dengan lemah lembut ya dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah, ini saudaraku, ini di dalam beberapa terjemahan ya yang kontemporer begitu, saudara, ini diterjemahkan orang yang difficult ya atau troublemaker, saudara. Ya, kita harus lemah lembut. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada satu surat yang lain yang sebenarnya saya sudah lama sekali ya belajar mengenai hal ini dan selalu menjadi berkat buat saya, ya, yaitu di surat Filipi, ya. Di dalam surat itulah Rasul Paulus banyak berbicara bagaimana seharusnya ya komunitas kerajaan Allah itu beroperasi, ya, antara hubungan antara kita dengan yang lain, ya, terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang barangkali kita tidak suka, orang-orang yang selalu ingin ya kita bukan bertumbuh, tetapi kita
terpuruk, saudara. Ya, nah perhatikan saudara ya, di dalam surat Filipi saya mau membaca beberapa bagian, terutama di pasal yang pertama, saudara. Ini menjadi prinsip yang sangat baik sekali, ya. Bagaimana kita memandang dan bersikap kepada orang lain, ya. Pasal pertama surat Filipi ayat yang ke-3, ya, dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, perhatikan di sini, saudara ya, kata kerja yang digunakan oleh Rasul Paulus. Dia mengucap syukur setiap kali apa? Mengingat kamu. Nah, saudara, ini prinsip yang penting sekali ya dalam kita membangun hubungan. Saudara, apa itu? Mengingat yang baik, lalu melupakan sisanya. Saudara, ini tidak mudah. Biasanya kita lebih suka untuk mengingat yang buruk-buruk. Apalagi, ya saudara, kalau itu melukai kita, melukai hati kita. Biasanya kalau bisa dibawa mati. Saudara, sampai mati pun sulit sekali orang mengampuni. Ya, kenapa? Karena yang diingat yang jelek. Tapi Rasul Paulus ketika dia mengingat orang-orang percaya, dan tentu saja saya yakin pengalamannya di Filipi juga tidak selalu menyenangkan. Ada hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang menyerang dia, saudara. Tetapi perhatikan, Rasul Paulus sudah menetapkan hatinya ya untuk mengingat yang baik dan melupakan sisanya. Yang buruk-buruk tidak usah diingat. Ya, memori kita ini terlalu kecil untuk kita mengingat semua yang buruk yang orang pernah lakukan kepada kita. Ya, mari sama-sama belajar. Ya, meskipun orang itu sudah melukai kita, saudara, melakukan hal-hal yang buruk, ya, bahkan mau menjatuhkan kita. Ingat, saudara, dalam diri setiap orang ada selalu kebaikan-kebaikan, saudara, karena semua orang diciptakan menurut gambar Allah. Itulah yang harus kita ingat, saudara. Nah, ini yang akan menolong kita, saudara. Biasanya kalau kita mau merespon secara kedagingan kita ya, biasanya ya inginnya kita balas ya, kekerasan verbal dengan kekerasan verbal ya. Kita mau, mungkin kalau kita nggak mau konfrontasi ya dihindari saja orangnya. Tetapi Rasul Paulus tidak demikian. Dia bersyukur dan dia mengingat hal-hal baik yang ada pada diri setiap orang. Yang kedua, saudara, jangan lupa ini. Doakan mereka. Ya, doakan mereka. Ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu sekalian, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, saya kira, saudara, ini yang menjadi kelebihan ya kalau kita ngomong ya katakanlah dalam kerangka etika ya, etikanya orang Kristen itu melebihi etikanya orang-orang yang menganut kepercayaan apapun yang lain, saudara. Ya, bahkan ini asalnya pasti dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, orang-orang yang memusuhi kita pun, ya, kita harus mengasihi, dan lebih daripada itu kita mendoakan mereka. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya. Orang mungkin bisa menolak kita. Ya. Tidak mensupport kita, bahkan ingin supaya kita jatuh. Ya. Tetapi saudara, tidak seorang pun yang bisa menolak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena Allah sendiri yang akan bekerja. Puji Tuhan, kalau ya pada gilirannya, saudara, seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, pada akhirnya orang itu diubahkan, bertobat, dan kemudian mengenal kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua masih percaya kepada kuasa doa.
Bukan kita yang mengubahkan orang, tetapi Allah yang sanggup mengubahkan orang. Dan itu yang menjadi harapan kita semua. Kita tidak mau, saudara, mereka binasa. Kita ingin, ya, dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang akan mempersatukan dan menyempurnakan segala sesuatu. Dan tidak ada yang lebih baik di pemandangan Tuhan selain daripada seorang yang kemudian diubahkan melalui kuasanya. Saudara, itu yang kedua, ya. Dan yang terakhir, saudara, nah ini yang yang langsung ya berkaitan dengan judul atau tema dari khotbah ini, ya, kita sabar dengan mereka. Ingat yang baik, doakan mereka, ya. Lalu kemudian yang terakhir, sabar dengan mereka, ya. Saya baca ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini berbicara mengenai karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik, dia akan melanjutkan, ya, prosesnya itu sampai akhirnya tuntas, selesai, benar-benar selesai, saudara. Dan untuk mengerjakan semuanya itu, Allah butuh sabar terhadap kita. Allah masih belum selesai dengan kita, saudara. Nah, demikian pula ini harapan daripada Allah bagi kita. Kita pun juga harus meniru Allah. Kalau Allah itu sabar dengan kita, kita pun juga harus sabar dengan sesama kita, saudara. Sehingga pada akhirnya karya keselamatan yang mulia itu sungguh-sungguh akan terjadi dan disempurnakan di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika kita belajar sabar dengan sesama kita, maka pada waktu itu kita menyadari, ya, bahwa perubahan dalam kehidupan, ya, itu adalah sebuah proses, ya. Kita tidak melihat kehidupan kita itu seperti apa, snapshot, ya, atau screenshot, gitu, ya, cepret ini, ya. Jadi artinya satu peristiwa tertentu, ya, misalnya katakanlah seorang menyakiti kita, katakanlah demikian. Nah, itu kita foto, ya, hanya peristiwa itu saja. Jangan, saudara. Kalau itu yang kita perhatikan, ya, kalau kecenderungan mata kita itu menjadi mata yang snapshot, ya, mode-nya itu snapshot, saudara, maka saya yakin, saudara, bahwa kita tidak akan pernah sabar, ya, dan mengizinkan orang bertumbuh sesuai dengan fasenya masing-masing. Tidak akan pernah, saudara. Tapi kita harus melihat kehidupan kita itu seperti motion picture, ya, seperti gambar video yang berjalan itu, saudara. Jadi satu dengan yang lain itu berkesinambungan. Sama seperti Allah juga memperlakukan kita demikian, maka demikian pula kita harus memperlakukan orang lain. Mereka semua sama seperti kita. Barangkali kalau itu sebuah bangunan, masih ada tulisan under construction, ya, masih dalam proses pengerjaan, ya. Kalau ada tulisan itu dan kita mengharapkan sebuah bangunan yang begitu bagus, yang mewah, ya, kita akan kecewa, saudara. Nah, itu sebabnya mari beri ruang, ya, untuk saudara-saudara kita yang mungkin kita tidak suka karena mereka orang-orang yang sulit, untuk mereka juga bisa diberi kesempatan untuk berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Jujur saja, saya sendiri mempersiapkan firman Tuhan ini tidak mudah, saudara.
Ya, apalagi nanti pada waktu menerapkannya, jujur itu tidak mudah. Saya yakin, saya yakin seyakin-yakinnya, tidak mudah untuk bisa mengasihi semua orang, tidak mudah. Ya, tetapi saya percaya karena Kristus sudah mengerjakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa menjadi manusia baru, ya, maka semuanya ini menjadi mungkin pada saat kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan menjadikan hidup kita ini sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang bagi kami pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami percaya ini bukan sesuatu yang mudah karena ini berlawanan dengan keinginan daging kami. Tapi kami percaya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kami, maka Engkau akan menolong kami untuk kami bisa menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu dalam tindakan yang nyata dalam kaitan dengan hubungan kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih sudah menyaksikan video di episode kali ini. Jika merasa diberkati, silahkan klik like dan share agar lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan yang sangat pribadi, silahkan menghubungi kami dengan mengirimkan email ke renunganmotivasikristen@gmail.com. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.